Sikap kita bagaimana di 2024 menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban ya untuk memberikan suaranya, untuk memberikan suara kita di Pilpres nanti. Dan di sini saya ingin berbagi dan mungkin sedikit memberikan ajakan ya kepada teman-teman bahwa setiap penyelenggaraan Pilpres atau pemilu secara umum, baik itu Pilpres, Pileg, Pilkada, dan lain sebagainya, bahkan tingkat Pilkades, pemilihan kepala desa, kita sebagai warga di daerah tertentu, di wilayah tertentu, bahkan secara umum di wilayah Indonesia tentu harus mengikuti proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kenapa? Ini hal yang sangat penting dan fundamental sebetulnya dibandingkan dengan mengikuti berbagai perseteruan di antara partai politik atau perseteruan di antara pasangan ya. Karena di video kali ini saya lebih ingin fokus memberikan kesadaran kepada teman-teman yang terutama yang non partisan ya, yang tidak berpartai atau tidak berafiliasi kepada salah satu partai, bukan anggota partai tetapi rakyat biasa. Saya ingin berbagi bahwa pentingnya demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu. Kenapa penting? Karena sukses dan tidaknya sebuah demokrasi di sebuah negara ya tergantung antusias warganya dalam memberikan hak suara. Dan ini juga nanti akan berpengaruh terhadap kualitas pemimpin yang terpilih. Nah, oleh karena itu pertama saya mengajak kepada teman-teman jangan ada istilah golput ya. Jangan ada istilah golput, tidak mau datang ke TPS, apapun itu alasannya, karena biasanya pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu itu memberikan beberapa kebijakan dalam artian ketika kita tidak di daerah pemilihan kita juga bisa memilih dari tempat lain atau bisa memilih dari daerah lain, di daerah lain ya, tempatnya. Nah, ini sangat penting karena gini ya, saya memberikan gambaran kepada teman-teman semua, bila kita ingin mempunyai pemimpin yang dikatakanlah pemimpin terbaik, karena semua pemimpin adalah yang baik-baik ya pasti karena sudah memenuhi berbagai persyaratan secara administrasi minimal. Namun kita juga kan ingin mengharapkan pemimpin yang lebih baik, ingin pemimpin yang lebih visioner, ingin pemimpin yang membawa kesejahteraan, keadilan dan lain sebagainya, penegakan hukum. Jangan sampai saya suka gimana ya? Suka aneh juga gitu. Suka aneh kepada sebagian penduduk yang selalu mengkritisi pemimpin, tetapi pas ada pemilihan itu mereka tidak datang gitu kan, tidak datang dan tidak memberikan hak suaranya. Itu yang saya suka aneh gitu kan. Sehari-harinya dia mengkritisi pemerintah gitu kan, itu tingkat apa saja, mulai dari pemerintahan pusat sampai tingkat RT ya. Tetapi pas musyawarah atau pas ada pemilihan, dia tidak memilih, tidak datang ke TPS gitu karena alasan malas lah dan lain sebagainya. Pemimpinnya tidak ada yang berkualitas, semua pemimpin salah kan gitu, banyaklah alasannya. Nah, saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman yang mempunyai pemikiran seperti itu bahwasanya kita itu hidup harus realistis ya. Kita itu hidup harus realistis dalam artian kita sekarang di zaman sekarang mungkin akan susah ya mencari pemimpin seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Harun ar-Rasyid dan yang lainnya. Namun minimal ketika kita dihadapkan pada sebuah konstelasi politik hajat 5 tahunan pemilu, minimal kita memberikan hak suaranya. Itu kuncinya. Karena yang mencalonkan ya menjadi anggota ataupun menjadi seorang pemimpin ada beberapa pasang kan biasanya. Dari beberapa pasang tersebut ya ada yang terbaik ya, ada yang kompeten, ada juga yang tidak kompeten. Namun di sistem demokrasi tidak memilih kompeten dan tidak kompetennya, tetapi siapa yang paling banyak mendapatkan suara maka dia akan menjadi pemenang kan gitu. Nah, ketika ada sebagian penduduk di wilayah tersebut tidak memberikan hak suaranya, otomatis kan padahal
di antara beberapa calon itu, contoh saya kasih simulasi, ada 3 calon. Yang satu sangat kompeten, yang satu lagi biasa-biasa saja, dan yang satu buruk sekali. Nah, dari ketiga ini tentu kan seharusnya yang kompeten, tetapi karena mungkin koalisinya sedikit ataupun elektabilitasnya rendah, sehingga tidak banyak yang memilih. Yang kedua, yang ini juga mungkin kekuatannya kurang, dan yang ini yang dirasa kurang kompeten, tapi karena jaringannya banyak, kemudian pendukungnya banyak, masih promosi atau kampanye di berbagai media, akhirnya dia menang. Dan jangan salah juga bahwa semua warga negara itu mempunyai hak milih, dalam artian ya kita tidak bisa menafikan ya, karena ini juga saudara kita, mungkin ada yang kurang paham tentang pemilih dan lain sebagainya, sehingga mereka ikut-ikutan saja, atau yang bisa dibeli oleh uang, ataupun juga yang memang mempunyai agenda tertentu, mempunyai kepentingan tertentu terhadap program-program mereka, proyek-proyek mereka, yang tanda kutip proyek-proyeknya itu malah membuat resah masyarakat, seperti perjudian, kemudian kriminalitas dan berbagai hal lah. Kalau di istilah orang desa itu, dimulai tukang madok, tukang tatarok, tukang naon-naon, kan pasti akan memberikan suaranya. Yang suka jual beli ganja, yang suka narkotika, narkoba, perdagangan ilegal, perdagangan manusia, mereka juga mempunyai hak untuk memilih. Ketika mereka menyalurkan pilihannya, sedangkan kalian yang merasa bahwa tidak ada yang pemimpin yang baik, akhirnya tidak memilih, maka otomatis dari ketiga pasangan calon ini, ya preman ataupun orang penjudi pasti akan memilih kan, memilih yang bisa melegalkan perjudian. Orang yang suka prostitusi pasti akan memilih calon yang memberikan janji akan mempermudah prostitusi. Sedangkan yang ini, yang kompeten, yang bisa menegakkan tata tertib dan norma-norma sosial, itu tidak akan terpilih. Selain karena tadi mungkin elektabilitasnya rendah, kalaupun memang elektabilitasnya tinggi, tapi kalau tidak ada yang memilih ya tidak akan. Walaupun mungkin ini ada kekurangan-kekurangannya. Dalam artian, ayolah ketika nanti pemilu berlangsung, datanglah ke TPS dan berikan hak suara teman-teman ya. Kemudian kuncinya, sebelum datang ke TPS tentu kita juga harus mampu memilah dan memilih track record anggota legislatif yang akan kita pilih, ataupun pemimpin yang akan kita dukung atau yang akan kita pilih. Dalam artian kita harus lebih selektif, tidak mudah termakan isu, tidak mudah termakan provokasi, karena kita menginginkan yang nanti terpilih itu di 2024 itu, baik dewannya, anggota legislatifnya ataupun eksekutifnya, itu adalah betul-betul anak-anak terbaik bangsa yang sangat kompeten di bidang hal itu, sehingga nanti juga akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Karena perubahan di sistem demokrasi ya satu-satunya yang legal dan konstitusional yaitu di pemilu. Dari sekarang kita lihat rekam jejak para anggota DPR, sebetulnya ya harus dilihat, jangan mudah termakan isu nanti di hari H. Di hari H kan biasanya, atau yang sudah dekat-dekat, itu akan lebih banyak ya anggota dewan yang datang ke masjid pakai peci, menjual agama dan lain sebagainya, ataupun silaturahmi, sowan, kunjungan, tetapi setelah terpilih kan tidak, biasanya kan gitu. Jangan sampai kita termakan oleh jebakan-jebakan yang sebetulnya hampir itu tradisi 5 tahunan ya, dan kita secara tidak sadar mungkin terus mengulangi dan mengulanginya lagi. Nah, jadi penting juga bagi kita untuk mengetahui track record dari setiap anggota dewan, baik di tingkat daerah ataupun di pusat, siapa nih yang cocok, yang bisa mewakili kita, yang bisa dapat kita percayai, bukan karena embel-embel pemberian uang ataupun money politik dan lain sebagainya, bukan, tapi lebih kepada track record kepribadiannya. Kalau mungkin incumbent, bagaimana jejaknya kemarin, kalau yang baru lihat riwayat kehidupannya, profesinya dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul akan melahirkan pemilu di 2024 ini, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang kompeten, yang unggul, dan tentunya bisa menegakkan hukum, mensejahterakan masyarakat, dan
hal-hal yang lain yang sangat dicita-citakan oleh kita semua. Jadi ingat, nanti di 2024 jangan golput ya, jangan golput, datang ke TPS dan memberikan hak suaranya. Oke, itu saja konten hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam historik.